Warahmatullahi wabarakatuh. Yang cedak nih, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala aidan natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah ciptakan manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan punya masalah, bersusah payah. Yang tidak ada masalah itu nanti di surga. Di surga tidak ada masalah di sana. Tapi kalau di dunia ini, masalah demi masalah itu Allah datangkan untuk banyak manfaatnya. Di antaranya menguji manusia. Menguji manusia ketika datang masalah itu, keyakinannya benar enggak? Yang kedua, yang ditindakkan, yang dijalankan, bahasa Islamnya amalannya benar enggak? Jadi masalah itu termasuk mensekolahkan iman. Buat orang-orang Islam ini disekolahkan iman dengan masalah. Orang ketika tidak ada masalah, normal-normal saja, belum nampak imannya. Imannya belum nampak, belum diketahui ini sebenarnya iman betul atau tidak, ini belum begitu diketahui. Nanti ketika datang masalah, lah itu dia. Sesungguhnya dirinya itu beriman apa tidak, atau sejauh mana keimanannya itu teruji atau akan nampak, akan bisa dibuktikan, dilihat ketika datang masalah. Nah, yang terpenting adalah bukan lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah. Nah, itu dengan sikap yang benar, cara yang betul, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak punya masalah? Banyak. Ada yang tidak punya masalah? Jawabnya gampang banget. Mana ada yang tidak punya masalah? Hanya orang dalam bahasa pepatah Jawa, wang sinawang, sawang sinawang. Wah, nek ibu kayak koyone ora tau di masalah, guyu terus. Dari rumah sana mengguyi ora bermasalah. Sawang sinawang. Masalah yang sekarang ini Bapak Ibu semua, yang dirasakan sampai bikin pusing tingkat negara, bahkan di seluruh dunia ini apa Pak? Corona. Corona. Sampai ada orang yang punya namanya Corona pun ya, dipersoalkan itu. Corona yang sekarang ini ditakuti banyak orang, banyak pihak, bahkan tingkat negara seperti itu. Nah, bersyukurnya alhamdulillah di Indonesia ini belum, atau mudah-mudahan tidak, atau ada berita-berita di Bali gitu ya, begitu. Tapi begitu coba, tidak nampak ini penyebabnya, musuhnya ini tidak nampak. Tapi akibatnya begitu rupa. Yang terberitakan saat itu 67.000 yang terkena, kemudian yang mati 1.700 berapa yang terberitakan, yang tidak, wallahu alam, kita tidak tahu hakikatnya. Belum lagi bahaya-bahayanya dalam pengatasannya.
dipoto dari satelit, nah gitu ya, nampak merah-merah, memang dikremasi, ya harus dibakar supaya mati. Manusianya sudah jelas mati, virusnya juga supaya mati, itu. Dari situ menghasilkan SO2, nanti merusak pernafasan, kemudian sampai menjadi tingkat kanker segala macam. Jadi ini bikin ketakutan di mana-mana, nggak jelas. Itu juga bagian masalah. Dan milih, coba milih masalahnya ini. Corona ya bisa milih. Yang dikenai orang-orang Wuhan, menjalar kemana-mana ke negeri-negeri yang lain. Amerika sudah kena sekian, Australia sudah kena sekian, lain-lain, nah gitu. Orang-orang Muslim yang di sana, yang di mana Uighur, nah itu diberitakan tidak kena. Milih ya, bisa milih juga itu. Jadi Bapak Ibu semua, kita sebagai orang Islam ini hidup di dunia ini ada yang memprogram Allah Ta'ala, ada maksud hidupnya, mencari ridha Allah. Maka termasuk ketika datang masalah, supaya Allah ridho itu bagaimana kita gitu. Itu termasuk bagian di dalamnya kan. Andai kata nanti mati di dalam masalah itu, tetapi Allah ridho lah itu. Intinya begitu. Karena tidak mesti yang mati berarti celaka, ya tidak mesti. Orang mati itu sebabnya macam-macam. Di antaranya epidemi bisa, penyakit ini bisa, macam-macam bisa. Tetapi dalam keridhaan Allah, lah itu yang terpenting. Kalau menurut Islam, tanpa meninggalkan sebab lahiriah. Sebab lahiriah itu sebab yang dipikirkan manusia, menurut akal manusia, menurut saintek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maksimal diteliti, dicari, tidak meninggalkan, tidak ditolak, tidak dinafikan, maksudnya keberadaannya sebab lahiriah itu. Tetapi sebab hakiki, gitu ya, ini yang terpenting. Sebab hakiki itu sesungguh-sungguh sebab yang menjadikan solusi masalah. Itulah cara agama. Cara agama yang dimaksud agama Islam ini. Saya dulu pernah matur ketika Gunung Merapi meletus, itu. Nah, kalau sekarang ini corona, virus. Jadi sebenarnya solusinya itu simple kalau tahu jalannya. Sederhana kalau tahu jalannya. Hanya tahu jalannya enggak lah, itu jadi persoalan. Nah ini pentingnya ngaji, supaya tahu. Kalau panjenengan misalnya mertamu ya pada seseorang, udah janjian, apalagi dipastikan orangnya ada, baru sampai di depan rumah, yang keluar bukan tuan rumahnya, anjingnya, herdernya, nyala jugok begitu. Kita sampai takut, nanti melompat, nanti bagaimana kita diterkam. Gimana caranya mengatasi bahayanya anjing ini, gimana caranya? Gimana Pak? Dengan gae pentung atau apa? Dilempar atau pulang, nggak jadi bertamu. Ya, hubungi pemiliknya, tuan rumahnya tadi, yang miliki anjing itu. Hubungi dia, panggil dia, kontak yang penting sama dia. Nah gitu ya, bahwa anjingnya jegok-jegok mau menerkam saya, minta tolong. Bagi pemilik anjing ada kesulitan enggak? Ah udah kerjaannya, nggak usah pakai gebuk, gitu ya, langsung tunduk. Loh, tadi saya juga, tapi kok enggak tunduk ya? Oh beda. Nya bagi tamu ini enggak dikenal ini oleh anjingnya. Bisa-bisa malah dikira mau mencuri di situ atau mau ganggu apa, maka dijegoki. Nah gitu. Sama-sama setnya beda. Gitu. Jadi dia akan tunduk patuh terhadap pemiliknya. Lah, virus corona itu ada penciptanya enggak? Nah, gitu maksudnya begitu. Ada penciptanya. Pemiliknya itu ada. Gitu. Itulah Allah SWT yang mencipta segala sesuatu. Itu Allah.
Maka kalau kita ingin mengantisipasi, mencegah, mengatasi bahayanya, itu caranya bagaimana? Ya sama, analog. Hubungi penciptanya yang sanggup, yang mampu, yang bisa mengendalikannya. Terserah Allah nanti bagaimana, itu mutlak di dalam kekuasaan Allah. Karena itu makhluknya Allah, termasuk jenis makhluknya Allah yang tergantung Allah. Itu yang terpenting. Ini rumusnya sederhana enggak? Sederhana. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang terpenting. Cara memanggil Allah, menghubungi Allah itu bagaimana? Gitu. Kalau kita memanggil seseorang tidak dikenal, bagaimana? Dibanding dengan kita dikenal, bagaimana? Beda enggak? Beda. Kalau tidak dikenal ya seperti sambil lalu saja dipanggil orang. Tapi kalau yang memanggil, siapa yang memanggil? Gitu ya. Orang memanggil jenengan kenal dia. Jenengan akan memandang sesuatu tergantung sejauh mana pengenalannya. Oh, ternyata yang memanggil saya itu, jenengan kenal betul. Oh, anak saya ternyata. Bisa sak maunya. Oh, maksudnya begitu. Ini juga begitu, memanggil Allah itu juga ada kaitannya sejauh mana kenalnya kita kepada Allah. Kalau belum kenal, ya usaha kenal dulu. Kalau sudah kenal, langsung jalin hubungan kepada Allah. Usaha kenal kalau dari non-Islam ya bersahadat, masuk Islam. Kesaksian bahwa Allah Tuhannya. Itu. Rasul adalah Rasulullah, utusan Allah. Bagi petunjuk hidupnya. Itu belum kenal. Kalau sudah kenal, langsung dengan menjalin hubungan kepada Allah, supaya Allah mau menolong, gitu. Supaya Allah mau mengatasi, Allah menghindarkan madaratnya. Dengan apa Allah mau menolong? Dengan setoran-setoran amaliyah hamba kepada Tuhannya. Amal-amal yang dilandasi dengan keyakinan yang benar. Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami Allah menolong orang-orang beriman. Ayat berapa itu ya? Saya lupa ayatnya, itu ayat berapa itu? Berapa? Ar-Rum 47 ya. Ar-Rum 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Akhir Ar-Rum ayat 47 itu janji Allah, wa kana haqqan, menjadi kewajiban kami menolong orang-orang beriman, akan ditolong oleh Allah. Nanti ketika iman amalnya ini nyampe, ya,
ketika amalnya nyampe. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang sudah biasa ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini karakteristik sifat alam seperti ini, kaitannya dengan perilaku manusia. Kalau penduduk manusia di muka bumi ini, tingkat negara, tingkat kota, tingkat kampung, itu kondisinya mau beriman bertakwa, maka janji Allah sungguh akan bumi langitnya, dari bumi dan dari langit dijadikan berkah. Virus itu termasuk dari bumi ke langit. Kayak putih Pak. Virus munculnya dari bumi ke dari langit, dari bumi. Yang muncul nanti bukan kecelakaan, kesengsaraan, susah payah, penyakit, madorot, bukan, tapi keberkahan, kemanfaatan. Tapi ada syaratnya, kalau penduduknya iman takwa. Konteks lain iman amal soleh, konteks lain lagi iman amalnya di dalamnya. Itu style Al-Quran, cara menyatakan begitu. Kadang disebut iman amal soleh, kadang disebut iman takwa. Nah, gitu aja. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Jangan kok, tapi ini beramal ndak? Itu terkandung di dalamnya. Mau isinya? Nah, berikutnya gitu. Jadi style Quran seperti itu. Tapi hukum sebaliknya, nah ini hukum sebaliknya. Al-A'raf 96 ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau penduduknya itu manusia itu mendustakan, tidak mau iman takwa, gitu, tidak mau percaya, tidak mau takwa, tidak mau amal soleh, ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami timpakan mereka bencana, musibah, siksa disebabkan oleh perbuatan mereka. Perbuatannya apa? Ya tidak mau takwa itu. Dengan tidak mau takwa, kemana-mana efeknya. Nah gitu. Menjadikan apa? Ditimpa bencana, musibah, siksa, kecelakaan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini namanya hukum sunnatullah, hukum sebab akibat yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengalami penyimpangan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali hukum sunnatullah tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali hukum sunnatullah tidak pernah mengalami penyimpangan. Pasti benarnya seperti itu. Coba dibuka surat Al-A'raf 128. Sebelum corona datang ini di mana tempatnya, Pak? Ya? Di bumi. Di buminya di mana ya? Ya, ada. Ini perbandingannya, Pak. Surat Al-A'raf surat ke-7. Kapan datangnya? Kok tahu-tahu datang mendadak? Gitu ya. Surat Al-A'raf. Jangan nanti kalau mau baca mulainya 103, itu dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Setelah itu terus dibaca dari mulai 103 masuk ke 128, itu dakwah kepada orang Islam, Bani Israel. Jadi 103 sampai 127 itu dakwah kepada orang kafir, Fir'aun dan pengikutnya. Mulai 128 dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel, sesama muslim ini. Jadi nanti termasuk kalau Bapak Ibu semua tanda tanya masuk dakwah kepada orang Islam, itu berarti belum paham. Berarti ini diantara dalilnya. Dakwah kepada sesama muslim. Bani Israel itu muslim, hanya imannya rusak, jadi budak ratusan tahun tidak bisa apa-apa.
128 ya. Bareng-bareng mari dibuka 128-nya. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatul lil muttaqin. Itu. Tadi kan? Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini Allah diwariskan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Untuk tujuan yang baik adalah pertolongan Allah. Ini dakwah Nabi Musa kepada orang Islam, kaumnya namanya Bani Israel. Isi dakwahnya apa di sini? Mengalihkan dari makhluk kepada Khalik. Mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan kepada Fir'aun. Bumi ini miliknya Allah, bukan milik Fir'aun. Paham ya? Itu, jadi dialihkan. Yang keyakinannya, anggapannya itu apa-apa ke Fir'aun, apa-apa ke Fir'aun, jangan. Wasta'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang kedua, wasbiru, suruh bersabar. Memang berat, maka harus dihadapi dengan senjata sabar. Kalau sudah ditindas ini berat, tidak bisa apa-apa kok. Iya. Innal ardalillah, bumi ini miliknya Allah, Mesir ini miliknya Allah, bukan milik Fir'aun. Nah gitu. Ini si dakwah, mengalihkan keyakinan. Negeri-negeri dan seterusnya bukan milik rajanya, presidennya, perdana menteri, bukan semua, miliknya Allah. Nah gitu. Hukum yang terjadi apa? Wal akibatul lil muttaqin. Ya, atau sebelum itu ya. Yurisuha may yasha'u min ibadih. Nanti akan diwariskan kepada hamba yang dikehendaki. Mesir itu akan diwariskan. Diwariskan ini gimana? Usahanya ringan, hasilnya wah dikasih sak Mesir. Tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah? Lah siapa yang dikehendaki? Akhir ayat itu yang menjawab. Allah menjawab wal akibatul lil muttaqin. Nanti orang bertakwa yang bakal mewarisi, dapat kemenangan, hasil akhir itu orang bertakwa. Seratus 129 ini sikap Bani Israel. Ya. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mereka kaum Musa, Bani Israel berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kau datang, dan kami masih ditindas setelah kau datang. Gitu ya. Podo wae lo. Mana katanya kamu datang mengentaskan kehidupan kami, mana nyatanya kami sama saja. Sebelum kamu datang kami ya ditindas, setelah kamu datang dakwah nyatanya mana perubahannya. Nah gitu. Orang Islam hari ini ya hampir-hampir seperti itu. Maidunya terhadap orang dakwah seperti itu. Mana perubahannya? Nah gitu ya. Gak sabar akhirnya pakai bom. Nah gitu. Ngawur lagi tuh. Maka jawabnya Nabi Musa apa? Sebagai dai yang tahu jalan hidup, dan ini utusan Allah. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Nabi Musa berkata, menjawab kepada mereka Bani Israel, mudah-mudahan Tuhanmu, Tuhan kalian, kamu sekalian, nanti membinasakan musuh-musuhmu. Jadi yang bisa membinasakan Fir'aun siapa? Allah, bukan Nabi Musa. Rabbukum, asa rabbukum. Kalau aku tidak bisa. Nanti yang membinasakan, menghancurkan itu Allah. Ini kalimat dakwah gitu itu. Andalannya itu Allah.
Bukan hanya itu, wa yastakhlifakum fil ardi, nanti kamu akan diangkat dibalik keadaanmu. Yang semula kamu jadi budak, nanti ini bumi yang mewarisi kamu. Nanti Fir'aunnya dan pengikutnya dihabisi oleh Allah, kamu nanti yang hidup, yang diserai bumi ini. Nah gitu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Fayang duro kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana pola tingkahmu tuh. Amalanmu apa kalau kamu sudah diserai bumi itu, apa yang kamu perbuat? Nah gitu. Lurus enggak? Nah gitu. Allah lihat. Nah, terus apa yang terjadi? 130? Monggo, halo. 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'alahum yadzakkarun. Arti kan? Dan sungguh kami Allah telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan selama sebuah Tuhan dan mereka mengambil pelajaran. Datang kemarau panjang, kehilangan, kehabisan, kekurangan buah-buahan. Ya, didatangkan kepada siapa ini? Kepada Fir'aun dan kaumnya. Kapan datang ini? Sebelumnya tidak pernah loh, tidak pernah ada seperti ini. Ya, nggak pernah terjadi seperti ini. Kalau ayatnya yang selisihnya hanya, tidak ada selisih ya. Dakwahnya Nabi Musa 128 ya enggak? Ayatnya berikutnya 130 kan itu. Datangnya aneh-aneh ini. Musibah bencananya berupa apa? Kemarau panjang. Bertahun-tahun ini bisinin. Ya. Bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Tanam-tanam bisa tumbuh. Bertahun-tahun ini bisinin. Bukan ada minggu, bulan. Sehingga mumet ini Fir'aun. Kapan datangnya ini? Nah, gitu. Ini setelah ada dakwah berjalan. 128 tadi dakwahnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Sebelum itu dakwahnya kepada orang kafir. Dari 103 itu. Sebagaimana janji nabinya, Nabi Musa, nanti Tuhanmu yang akan menghancurkan musuhmu. Nah, ini nanti ngeyelan lah, mana hancur, belum hancur, ngosik toh. Ini baru dilunakkan hatinya dengan kemarau. Barangkali dengan itu la'alahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, mau sadar gitu loh. Nah, gitu. Disadarkan dengan kemarau. Lempe-lempe, lenge-lenge, apa bahasa Jawanya gitu ya. Nah gitu. Ada maksudnya itu. Ini bukan Allah kejam, bukan. Ujung ayat itu menjelaskan la'alahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka ingat, agar mereka sadar. Gitu. nya ini karakter Hatili seperti ini. Fir'aun itu. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Arti kan? Kemudian apabila kebaikan itu makmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Loh, coba ada ora iso apa-apa, ngaku dadi Tuhan, didatangi kemarau ora iso apa-apa. Ning nek makmur, oh ini aku kemarauku karena hasil usahaku. Gitu. Mendapik diri. Terus dan dilahirkan di tempat usaha, mereka lemparkan sikap kesialan itu kepada Musa dan berikutnya. Wah, ini gara-gara Musa ini. Nah, gitu. Ini gara-gara Bani Israel ini. Kalau sial. Jadi kalau hasil sukses didapik dirinya, kalau sial nyalahkan orang lain. Nabi Musa disalahkan. Terus Tahunya sesungguhnya nasib mereka dengan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini permainannya Allah, kehendak Allah ya. Nanti tergantung kepada dari setoran hamba. Gitu. Terus dengan itu ya 132
Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litaskharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Arti kan? Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyisir kami tidak akan beriman kepadamu. Isik ngarani sihir coba. Jadi iya memang hatinya keras kok. Bukti apa saja, kami tidak bakal percaya. Itu hanya sihir saja kepada kami. Itu ya. Maka Allah datangkan 133. Ya. Farsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin fassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ini belalang, kutu, katak dan darah, air minum berubah menjadi darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka akan sendiri dan mereka adalah kaum yang berbeda. Nah, datang 5 macam wabah musibah. Ini bukan bareng ini, tapi ayatnya ditulis jadi satu. Ini bukan bareng breng gitu, bukan. Ya, ini perlu waktu dalam sekian lama dalam rangka untuk memperingatkan Fir'aun dikirim tofan. Ya, dikirim tofan. Nanti dikirim belalang, dikirim kutu, dikirim katak, kemudian darah, air-air yang semula diminum itu merasa baik, tahu-tahu jadi darah. Wes lenge-lenge ndak bisa apa-apa nanti, ya. 134, langsung artikan coba. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diangkat itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya padamu, yang kau dapat menghilangkan azab itu dari kami, supaya kami akan beriman padamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu. Kemana larinya Fir'aun nih? Setelah lempe-lempe lenge-lenge sudah tidak sanggup ngadepi, datang kepada Nabi Musa. Musa, mohonlah kepada Tuhanmu. Bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Kurang ajar. Jadi koyo-koyo dudu Tuhannya Fir'aun. Mintalah kepada Tuhanmu, ya, untuk kami agar menyelesaikan masalah kami ini. Tuhanmu kan berjanji toh. Gitu. Ya, Pak. Nanti kalau bisa selesai, saya akan beriman saya. Padahal awal mau bilang apa? Mbok nganti kamu akan menunjukkan bukti seperti saya tidak akan beriman, itu hanya sihirmu, kan gitu. Itu ketika masih merasa gagah, ketika masih merasa mampu. Kemudian didatangkan oleh Allah ini azab siksa yang wujudnya ini tofan, belalang, kutu, katak, darah, malah sanggup. Maka datang kepada Nabi Musa, mohon-mohon, minta-minta, ya, dan berjanji akan melepaskan Bani Israel. Saya tidak akan menindas lagi, Bani Israel akan saya bebaskan. Janjinya seperti itu. Kalau sudah judek ngadepi corona apa? Ya benar. Kalau dulu ya Fir'aun kepada Nabi Musa, ini diantara karakter batil gitu-gitu. Ada. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu yang terpenting. Habis semua ya. Jadi ini bukan untuk membenci mereka, tapi kalau lihat nanti karakternya seperti itu, harapan kita apa? Mudah-mudahan ini sebab hidayah. Nah, gitu. Berbondong-bondong mereka mudah-mudahan masuk Islam. Harapan kita seperti itu. Kalau masuk Islam potensinya luar biasa, kelebihannya punya kelebihan dibanding rata-rata kita manusia, gitu ya. Maka kalau dapat hidayah nanti, wow, potensinya untuk dipakai untuk Islam, bukan untuk kerusakan. Jadi orang Islam di sana sekarang, wah, didatangi masjid-masjid, didatangi, dimintai doa agar menyelesaikan persoalan corona ini dan seterusnya. Nah, orang Islam sudah tahu kuncinya sebenarnya. Amin. Ini termasuk amalannya mereka, kenapa tidak kena dan seterusnya, itu seperti itu. Kuncinya seperti tadi. Dan ini tidak hanya untuk virus corona, apa saja, gunung meletus, corona, gempa, tsunami, segala macam itu makhluknya Allah. Kejadian-kejadian itu yang membuat Allah, yang memutuskan Allah.
Ada penciptanya, ada yang mengatur, ada pengendalinya. Maka kunci penyelesaiannya hubungi penciptanya dengan cara menjalin hubungan baik, bikin amalan gitu. Nah, lebih jos lagi menolong Allah dengan cara menolong agamanya. Gitu. Itu janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang yang beriman, kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu untuk menghadapi termasuk masalah-masalah ini semua. Tetapi bagaimana sikap Fir'aun 135 itu? Yuk. Tapi selama Allah ada putus dari mereka, mendapatkan satu yang harus mereka pergi, ternyata mereka sekarang lagi. Setelah diselesaikan, selesai betul masalah, tidak jadi beriman. Ya ini yang Fir'aun. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? 136, langsung aja. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami berangkat mereka menjawab, karena mereka telah memberikan ayat-ayat kami dan telah menaikkan ayat-ayat kami. Jadi kasih sayang Allah itu, Bapak Ibu semua, sebelum dibunuh itu akan dikasihkan cicipan-cicipan sebagai peringatan. Jadi ini bukan karena Allah kejam, bukan. Ini bentuk kasih sayang Allah di antara menyadarkan manusia. Dikasih kemarau panjang, dikasih 5 macam musibah wabah tadi. Maksudnya apa? Ayat Allah bilang la'allahum yadzakkarun, agar sadar. Tapi karena tidak, udah ini tidak mempan lagi dengan macam-macam musibah, total tidak sadar. Sadari dengan Israel tenggelam di Laut Merah itu. Lah Bani Israilnya bagaimana? 137. Dan kami mewariskan kepada kaum yang sudah membatasi, bumi bagian timur yang bagian baratnya, yang telah aku bersama bertani. Dan berkata Tuhanmu yang baik itu berjanji untuk Bani Israil sebabkan kesabaran mereka. Dan kami mengaturkan apa yang telah kita semua menginginkan kaumnya dan apa yang telah kita kami. Bani Israilnya akhirnya apa? Bani Israilnya yang selamat, ya, diwarisi dari timur sampai barat, yang semula tertindas. Disebabkan apa di situ? Bima sobaru, disebabkan kesabaran mereka. Nah, ini yang berat. Kesabaran. Walaupun ngeyel-ngeyel sama nabinya, tapi sabar masih, gitu. Masih mau ikut, dijak nyebrang ya mau, gitu ya. Walaupun ya seperti itu Bani Israil. Tapi dengan itu mengundang pertolongan Allah. Fir'aunnya dihancurkan, berikut pengikutnya. Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan. Ini semua siapa pelakunya? Allah. Nah, gitu. Bagi Allah itu semua mudah itu. Lah ini kok bisa milih, ya? Kutunya ini masuk ke Fir'aun sama pengikutnya. Darah juga begitu. Diminum oleh Bani Israil tidak masalah, air biasa. Tapi ketika mau diminum oleh Fir'aun jadi darah. Kok bisa? Siapa yang jadikan lagi dulu? Inilah loh Allah. Ayat-ayat yang detail, ayat-ayat yang terperinci. Kuasanya Allah itu sampai seperti itu. Begitu. Ketika di Solo dulu ada wereng Bapak tahu ya? Yang wah, berapa kawasan itu ludes habis. 20-30 tahun yang lalu tidak pernah ada wereng. Lah pas itu di mana ya werengnya? Tahu-tahu muncul habis semua. Makhluk yang namanya wereng tuh. Kemarin di mana? Tahu-tahu muncul. Gitu loh. Apa muncul dengan sendirinya? Apa ada dengan sendirinya? Siapa yang munculkan? Allah.
Nah, gitu. Jadi terpentingnya adalah membangun keyakinan kepada Allah, itu terpentingnya. Sehingga kita punya masalah, jangan sekali-kali kepada makhluk. Makhluk itu lemah. Jangan sampai digantungi, dirinya tergantung. Nah, gitu. Suruh bergantung kepada Allah, Allahus Somad, yang maha kuat, maha kokoh. Tempat bergantung segala makhluk itu Allah. Setelah membangun keyakinan, yang kedua bikin amalan. Bikin amalan. Ini cara memanggil Allah, menghubungi Allah, menjalin hubungan baik kepada Allah. Nanti Allah yang akan selesaikan. Kalau aku tidak bisa, kata Nabi Musa, Rabbukum, Tuhan kalian. Nah, gitu. Nah, yang penting Nabi Musa sama Bani Israel apa? Imannya dipenuhi, amalnya dijalankan. Nanti keputusannya ada pada Allah. Nah, termasuk doa. Maka Bapak Ibu semua, tolong nih PR tapi jadi tugas kita sebenarnya. Sisipkan doa untuk mereka-mereka ini, dengan adanya corona ini Allah beri hidayah, Allah beri kesadaran, Allah berikan hidayah, jadi orang beriman, jadi orang Islam. Mereka kan juga manusia ya, begitu maksudnya. Mereka juga berhak ingin bahagia enggak? Ya ingin bahagia, ingin selamat. Maka sisipkan dalam doa. Memang diutamakan dalam doa. Monggo silahkan. Habis sholat wajib boleh, sepertiga malam terakhir boleh, atau monggo silahkan di tempat-tempat kapan saja yang memungkinkan, sisipkan doa untuk ini. Termasuk untuk Indonesia ini. Bisa enggak corona itu masuk ke Indonesia? Bagi Allah apa yang enggak bisa? Masih gitu. Berani ngomong, oh kalau Indonesia tidak bisa, kami jamin. Gentleman. Berani ngomong tidak ada kekuatan dunia yang menyaingi kami, dihabisi Allah kok. Fir'aun dihabisi, ya, Namrud dihabisi. Orang kuatnya seperti itu, kaum Ad dihabisi. Hari ini pun mau sombong seperti itu. Alah. Bagi Allah apa ada sulitnya? Didatangkan makhluk yang tidak nampak, sudah bingung. Maka untuk virus corona masuk ke Indonesia sangat mungkin, bagi Allah mudah. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya itu tidak datang ke negeri kita, di Indonesia, tidak mengenai kita. Itu. Maka fokuskan kepada memperbaiki keyakinan, kemudian buat amalan. Ini yang akan mengundang pertolongan Allah. Kuncinya itu ditolong oleh Allah, itu kuncinya. Coba Al-Ankabut surat ke-29. Surat ke-29 ayat 36. Tapi yang bisa memandang keterangan seperti ini ada syaratnya, Bapak-Ibu semua. Li qaumi yu'minun. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi li qaumi yu'minun. Kami akan ceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar, bil haqqi li qaumi yu'minun. Tetapi kacamatanya harus kacamata iman. Kalau kacamata tidak iman, nanti tidak paham, bahkan maidu. Maidu ya apa bahasa Indonesia ya? Apa? Sinis, melecehkan, nonsen,
Gini kok iso diatasi dengan gitu. Nah, gitu nanti. Karena kacamanya tidak iman. Ini firman Allah surat Qasas 2. Bisa dipahaminya kalau dengan kacamata iman. Nah, gitu loh. Monggo, Al-Ankabut dari mulai berapa tadi? 36. Yang artinya dan kepada penduduk dunia kami telah mengutus saudara mereka Suhaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala akhir, dan jangan kamu berkeliaran berbuat kerusakan. Jadi ini wa ila Madyan akhahum Su'aiba, kepada penduduk Madyan, namanya penduduk Aikah, dikirim Nabi Su'aib. Penduduk Madyan ini apa kelebihannya? Potensinya, mereka ahli bisnis, ahli perdagangan. Kepandaiannya, otaknya tersalur dalam bidang bisnis. Itu penduduk Madyan. Tetapi rusak-rusakan bisnisnya, menipu, sumpah palsu, nipu timbangan, kedoliman, cacat ditutup, gitu, macam-macam di bidang bisnis. Maka perbaikannya dikirim Nabi Su'aib. Bagaimana cara memperbaikinya? Faqala, Nabi Su'aib berkata, ya qaumi abudullaha warjul yaumal akhirah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jadi solusinya, bagaimana umat itu beriman kepada Allah. Hambakan dirimu hanya kepada Allah. Jangan kepada patung, jangan kepada iptek, jangan kepada rajanya, jangan kepada atasan, jangan semua. Kepada Allah satu. Warjul yaumal akhirah, harapkan kehidupan itu, balasan itu, visi akhirat. Bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan kekal abadi. Kami di dunia paling berapa lama toh? Nah, gitu. 100 tahun, 200 tahun, nanti ada kehidupan yang kekal abadi yang tidak ada batas. Ini intinya keyakinan, rukun imannya 6, tapi unsur pokoknya 2. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya kami abudullah, ya, agar menghamba kepada Allah, warjul yaumil akhir, harapkan balasan nilai pahala akhirat nanti. Visinya visi akhirat. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan, dagangmu itu yang betul. Nabi Su'aib bukan mengatakan, hei penduduk Madyan jangan berdagang, bukan larangan dagang. Paham ya? Apa ajaannya? Dagangnya silahkan, boleh, bukan dilarang dagang, tapi dagangmu coro agomo, nah, gitu. Landasilah dengan keimanan kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kamu nanti dagangmu akan ada pertanggungjawab di akhirat. Maka gunakan dagangmu di Indonesia di dunia dengan cara yang betul, ngikut nabinya, itulah namanya amal soleh. Jangan berbuat kerusakan, menipu dan seterusnya. Itu dakwahnya Nabi Su'aib. Jadi jangan salah paham nanti, dilarang berdagang, bukan. Bahkan silahkan berdagang, tapi dengan syariat, dengan agomo. Terus fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fasfa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka mendustakannya, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu ketika mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Yang terjadi apa, Pak? Gempa. Menurut sains, apa hubungan dagang ngapusi sama gempa? Apa kira-kira gini, Pak? Dagang itu karo gedruk-gedruk gitu ya. 1.000 karo gedruk-gedruk, terus buminya gempa ngono piye kira-kira? Oh. Kalau menurut ilmu murni, ilmu saintek, ilmu teknologi hari ini bilang, apa hubungan ini?
ngapusi timbangan bisnis dan terusnya kok iso gempa? Apa ada hubungannya? Masa gitu iso menyebabkan gempa? Itulah ilmu saintek. Maka yang bisa paham ini harus dipaham dengan kacamata apa? Iman. Kalau tidak ada keimanan susah ini. Gempa ya karena ini susunan tanahnya. Nah, gitu nanti keterangannya. Itu yang tidak salah, silahkan. Itu sebab lahiriah yang dibahas oleh orang geofisik. Nah, gitu loh. Orang yang pelajari bumi kan itu. Tapi sebab hakikinya apa? Ini jawabannya. Ketika mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, alias tidak mau beriman kepada Allah, orientasinya hanya dunia, cara dagangnya tidak mau cara agama, isinya rusak-rusakan, maka yang terjadi mereka ditimpa ya dengan gempa itu. Fa'akhadat humur sratfatu fa'asbahu fi darihim jazimin. Mayat mati bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Nah, hari ini kan ayat ini kaya wis ra kanggo ya. Oh, maksud ya gitu carane ini ya. Memang tidak paham kalau tidak dengan kacamata iman. 38. Wa adaw wa samuda wa qad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa saddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. Monggo. Juga kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan rasa indah ketika perbuatan buruk mereka, hingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Wakanu mustafsirin, berpandangan tajam ini cara sekarang mereka kaum intelektual, mereka orang yang berpikiran maju, wah gitu. Mereka orang yang cerdas, berpandangan tajam gitu. Mustafsirin ini aja gini. Mereka orang yang otak-otak besar lah gitu. Ini kaum Samud, orang iptek ini cara sekarang. Ya. Kaum Adnya diberi kelebihan kekuatan fisik, gladiator, Samson ya zaman itu ya. Bagaimana merawat tubuh, bagaimana jadi kuat, ilmu kekuatannya, caranya bentuk tubuh ini bidang mereka. Kaum Ad itu bisa kira-kira tahu-tahu kuat, kan tahu ilmunya sehingga jadi orang kuat. Nggak masalah. Nabi Hud bukan dikirim, hei kaum Ad, kamu badannya jangan besar-besar, sing cilik-cilik ngono loh. Jadi nek berbuat kerusakan itu enggak, efeknya enggak terlalu besar, bukan begitu. Bukan dilarang berbadan besar, bukan. Jangan kuat-kuat badanmu, bukan. Silahkan badanmu tetap kuat, itu pun dari Allah lah gitu ya. Tapi gunakan kekuatanmu itu untuk lah gitu loh, amal soleh, untuk takwa, untuk kenal Tuhannya lah gitu. Itu kaum Ad. Nabi Soleh bukan dakwah kepada kaum Samud, hei kaum Samud, otakmu jangan pinter-pinter gitu loh. Kau nak kepinteran malah minteri uang loh, malah nih. Sing bodoh wae, oh itu apa kaya ini? Bukan. Kaum Samud ini cerdas, pinter, gitu ya. Bahkan dipujikan kepinterannya, tetapi salah guna, pakai nafsu, kebanggaan, akhirnya rusak-rusakan, nah gitu loh. Maka untuk menyelamatkan kepinterannya itu imannya kepada Allah, nah gitu loh. Ikut nabinya alias iman amal soleh. Jadi kalau sekarang ini termasuk orang yang dipuji orang ini, wakanu mustabsirin. Mereka ini orang yang berpandangan tajam. Mereka ini orang-orang kaum intelektual. Mereka orang-orang yang berpikir maju. Mereka orang-orang tak besar. Kagum tidak dengan itu hari ini? Gitu maksudnya. Tapi karena disuruh iman tidak mau, ya, maka yang terjadi nanti dihancurkan Allah dengan apa kaum Ad? Angin dingin 8 hari 7 malam. Kaum Samud dengan petir. Gitu. Lah, perbuatannya kaum Ad, kaum Samud yang seperti itu pun setan membelokkan
dipandang indah, dipandang bener. Nah, ini pintar setan. Jadi memaeskan tahu ya? Memaeskan itu apa? Memoles, memaeskan, membikin indah, menganggap perbuatannya itu betul, gitu ya. Lah ngertinya salah, ketika datang nabinya itu ukuran kebenaran. Itu. Terus berikutnya terakhir 39. Wa Qarun wa Fir'auna wa Haman. Wah ini Qarun itu kayanya, Fir'aun kuasanya, Haman pejabatnya. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Ngerti kan? Dan juga Fir'aun dan Haman sungguh telah berkata mereka Musa dengan membawa keterangan yang nyata. Mereka berlaku sombong tinggi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari Allah. Jadi Bapak Ibu semua bisa nangkap enggak? Cerita dari 36 tadi apa? Umat didatangi nabinya, kerjanya apa? Dakwah. Isi seruannya iman kepada Allah hari akhir dan amal soleh seperti nabinya. Intinya gitu. Ketika dakwah ditolak, tidak mau, sampai klimak puncak yang datang keputusan Allah, macam-macam bentuknya, gempa, angin dingin, petir, nah itu ya, seperti itu. Bagi kita orang sains nanti tidak ada hubungannya, tidak nyambung ini, gitu. Tapi bagi orang beriman sangat paham, itu yang membuat Allah, yang mendatangkan Allah, nah gitu. Maka terus umum 40. Fakullan akhadna bidzanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadatus sayhah wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang mengatakan kepadanya bukan bagi kecil, ada yang disimpan sekolah keras yang tidur, ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak dari mereka, akan tetapi mereka lah yang mengetahui diri mereka sendiri. Jadi ini sakweneh tahu ya? Sakweneh contoh dari Allah. Pendustaan seruan nabinya, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, amalnya bukan soleh tapi toleh, amal ugal-ugalan, amal rusak-rusakan, mengundang murka Allah. Allah bisa macam-macam bentuknya, diantaranya seperti ini lah gitu. Sakweneh itu, jadi bukan semua disebut. Hujan kerikil, guntur, petir, dibenamkan ke bumi, ditenggelamkan, apa hanya itu? Paham ya? Masih begitu. Seperti kaum Nabi di Sabak banjir, ya kan? Seperti kaum Ad angin. Di sini angin tidak ada tuh. Ini sakweneh contohnya. Lah itu Allah bisa apa saja, termasuk corona, termasuk tsunami, termasuk apa saja. Wah, bagi Allah apa saja yang tidak bisa? Nah, gitu masih begitu. Hubungannya dengan apa? Itu datang. Itu masih begitu. Ketika pendustaan ya terhadap dakwah, sebelumnya tidak ada apa-apa. Ketika ada dakwah, gitu ya. Nanti sampai diseru tidak mau kalimat, bisa terjadi ini. Yang kedua, mungkin bukan dakwahnya belum nyampe, tapi memang sudah sangat dolim, sudah sangat kelewat perbuatannya. Nah, gitu. Itu Allah murka. Surat Qasas, surat ke-50, surat ke-28. Ayat lima 59. Surat ke-28.
Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan ya yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum ia seorang rasul di kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Jadi diutus Rasul berdakwah kepada penduduk ini, gitu ya. Kerja, dakwah, kelimak tidak mau, baru diadab. Terus? Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Atau penduduknya ini zalimnya kelewat, sudah pol-polan rusaknya, itu juga mengundang adabnya Allah. Padahal maksud dakwah itu menghancurkan atau menyelamatkan? Menyelamatkan manusia supaya dapat hidayah, terhindar neraka, masuk surga. Tapi ada orang-orang yang diselamatkan tidak mau, malah merasa seolah-olah terganggu, seolah-olah gitu loh, mau dirugikan. Sampai tingkat akhirnya bahkan menentang, bahkan ingin menghancurkan nabinya. Maka Allah lah penolongnya dengan macam-macam bentuknya. Zaman Rasulullah ketika di perang Khandaq dengan angin, 2 tangan angin yang besar sekali. Orang kafir Quraisy kalang kabut, bubar semua. Orang Yahudi yang bergabung bubar semua. Itu perang Khandaq. Kalau Badar dengan apa? Malaikat 5.000 malaikat memakai tanda menolong muslimin menghancurkan orang kafir. Macam-macam bentuknya. Jadi sakweneh. Itu. Kalau Fir'aun tadi apa tuh Fir'aun tadi? Kemarau. Ini bukan anak SD loh, ini Quran ini masih biar apa jadi? Tofan, belalang, kutu, katak, darah. Jadi 6 macam tadi. Itu bukan sekali del, bukan. Hampir-hampir sadar gitu ya. Itu. Tapi tidak jadi lagi, datangkan lagi oleh Allah. Jadi kasih sayang Allah itu begitu rupa. Tidak mau sadar dengan berbagai macam peringatan semacam itu, sudah sadar terakhirnya dikirim Israel itu. Nah gitu. Dikirim Israel itu pun merasa seolah Fir'aun mau membunuh Musa. Gitu loh. Dikejar begitu rupa karena jalan raya. Tapi ngerti ya gitu. Lah ini aneh. Sampai di tengah jalan akhirnya kembali akhirnya tenggelam di situ. Lah yang bisa ngatur ini semua siapa? Gitu maksud itu. Inilah kuasa Allah. Ya. Maka Bapak Ibu semua, kesimpulannya adalah virus corona termasuk bagian di dalamnya, tetapi bentuk-bentuk lain bisa datang, bisa pergi, itu tergantung ada tidaknya pertolongan Allah. Maka kita bagian di dalam muslimin, bagaimana bisa ikut mengundang pertolongannya Allah sehingga membentengi bahaya-bahaya yang mengancam negeri kita. Itu. Apakah bentuknya memang manusia, apakah bentuknya dalam bentuk tadi musibah-musibah, bencana-bencana yang menurut ukuran manusia sudah susah ditanggulangi kan gitu. Itu. Ya, dari sini Bapak Ibu semua ada pertanyaan, usulan, masukan atau pelurusan, monggo. Yang tadi hanya bisa dipahami orang beriman, ayatnya apa tadi? Surat Qasas, coba dibaca nanti. Qasas ini kan Qasas juga ya. Qasas awal ayat 2. Biar ibu-ibu punya pegangan dalilnya di mana gitu ya. Ayat 2 ya. Ayat 3. Surat ke-29, surat yang sama, surat 28 ya. Qasas ayat 3. Monggo. Dari mulai ayat 1 sekalian. Surat ke-28 ayat 1 Tilka ayatul kitabul mubin atlu 'alaika
in nabi Musa huwa al-haqqi li qaumin yu'minun. Dah. Ini ayat kita pertama yang jelas dari Allah. Kami bacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Nah ini. Jadi kalau yang cerita Allah itu sudah tidak ada ini apa penghilangan sejarah atau enggak ada. Jadi bil haqqi dengan benar. Cerita dari Allah tentang siapa? Nabi Musa, Fir'aun. Ini bukan buku sejarah, buku petunjuk orang bertakwa. Tapi untuk siapa? Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami li qaumi yu'minun. Dengan kacamata iman. Kalau ndak seling surup, selinco, malah maido sinis nanti. Mosok sakit kok selesai dengan sedekah lah gitu nanti. Selinco. Apa hubungannya sakit dengan sedekah lah? Tapi kalau kacamata iman, oh yang bilang ini Rasulullah ini utusan Allah, dijamin benar, walaupun otak tidak nyambung, tidak ada hubungannya menurut kedokteran umum, kan gitu. Sedekah, nah gitu. Dan yang terjadi janji Allah yang benar, diberikan kecocokan, diberikan kesembuhan, gitu ya. Misalnya tidak, itu ujian, gitulah. Taufik itu terserah Allah, ada yang diberi, ada yang enggak. Tapi ketika amal sesuai dengan nabinya, itu bisa kapling surga, keridhaan Allah. Tentang sembuh tidak, nah itu taufiknya Allah diberi apa enggak lah gitu. Itu kebijaksanaan Allah. Kalau diberi sembuh itu bonus berkahnya, kalau tidak itu ujian. Apa tetap kepada Allah apa enggak? Apa tetap sedekah apa enggak? Lah gitu. Jadi Masya Allah dengan cara Islam ini sudah komplit. Hidup ini enak. Dalam arti kata semua sudah rapi, bagaimana harus berjalan, dan ini sudah semua di atas petunjuk. Baik Bapak Ibu semua, tidak ada pertanyaan. Ini jam berapa ini? Setengah 11 lebih 6. Rakitang satu surat ini sampai berapa kemarin itu? Tabat idza jaa sudah tabat yada abil habi watab. Ini ya. Tabat yada belum ya kelihatannya ya. Nah itu. Dibaca semua Pak Udin, artinya semua dulu, baru dimayasarkan. Benar-benar buat Abraham dan benar-benar benar saja. Tidaklah benar-benarnya hartanya dan apa yang dia usahakan. Telah dia masuk ke dalam api yang begitulah. Dan begitu pula istrinya membawa bakar yang menyegarkan. Lehernya ada kami dari kabut yang dibentak. Ya. Jadi kita ulang, kita baca bersama di situ perkataannya. Tabat itu binasalah. Ya, yada itu kedua tangan. Yadun jadi kedua tangan, jadi yada kedua tangan. Abi Lahab, ya deh. Itu nama seseorang, Abu Lahab.
Watab sebenar-benar binasa. Jadi sebenarnya dari kata tabat menjadi objek itu ya, menyangatkan binasanya itu dengan watab sebenar-benar binasa. Kemudian ma itu tidak, agna itu berguna atau bermanfaat, anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apa-apa yang kasaba ia usahakan. Ia Abu Lahab tadi, ini namanya dhamir mustatir, terkandung, tersembunyi di dalamnya ada pelakunya. Kasaba itu usahakan, tapi siapa? Itu ia yang melakukan. Saya kelak ia akan masuk naron api, data mempunyai lahab, sifatnya itu bergejolak, apinya itu nyala-nyala. Wa mra'atuhu dan istrinya ya. Hammalata itu pembawa al-hatab, al-hatab itu kayu bakar. Di dalam atau pada jidiha lehernya ya. Hablun itu tali, min dari masad sabut ya. Jadi nanti supaya baca kita ini mengerti artinya kalimatnya ini artinya apa, memang hafalkannya dari perkataan di situ, tabat yada abi lahab biwatab ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar binasa, itu perkata seperti dalam Fatihah itu. Nah ini saya bacakan tafsirnya. Berkata Al-Bukhari, kepada kami Muhammad bin Salam berkata kepada kami Abu Muawiyah berkata kepada kami Al-A'masi dari Amru bin Marrah bin Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW keluar menuju ke atas bukit dan memanggil orang-orang Quraisy. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy kepadanya. Maka beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan kepada kalian bahwa waktu pagi atau waktu sore musuh akan datang kepada kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya. Semua menjawab. Kemudian beliau bersabda, maka sesungguhnya aku memperingati bagi kalian tentang adanya siksaan yang amat pedih. Maka berkata Abu Lahab, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Binasalah engkau. Nah, ini jadi diberitahu ini Nabi itu kan sebutannya dikenal apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Maka ketika diberitahu, gue percaya lah, kata beritahu bahwa gitu ya, di balik gunung nanti akan ada orang menyerang kamu, ada musuh. Oh suami percaya. Tapi ketika dikatakan bahwa gitu, suruh aku ini utusan Allah gitu ya, bahwa nanti akan ada siksaan, dikenalkan seperti itu. Nah, ini apakah kamu mengumpulkan kami ini hanya untuk ini? Hanya untuk ini. Maka celaka kamu, binasa kamu. Nah, itu misuh-misuh nih cara gini ini. Maka Allah menurunkan ayat tabat yada abi lahab biwatab ma agna anhu maluhu wa makasab saya selana ronda talahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu tadi. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia akan binasa, tidaklah berfaedah baginya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan istrinya membawa kayu bakar, pada lehernya terdapat tali dari masak. Jadi surat ini turun, asbabul nuzulnya adalah Nabi ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy. Dalam riwayatnya salam to'am kalam, disambut to'am, dibelehkan kambing, jamu dulu baru Nabi bicara. Nah, gitu. Ternyata setelah Nabi bicara, kenalkan akhirat, kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah, Abu Lahab ini marah-marah ya. Hanya untuk ini kamu mengumpulkan aku? Hanya untuk ini, padahal di perkara yang besar ini turunlah ayat ini, surat ini. Abu Lahab adalah seorang di antara paman-paman Rasulullah. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Julukannya adalah Abu Utaibah. Dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang bercahaya. Dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci beliau, menghina beliau serta menghambat dakwah beliau. Itu Abu Lahab. Disebut Abu Lahab karena itu wajahnya itu cemerlang gitu, wajahnya cemorot gitu.
Ini begitu, bercahaya. Asli namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, gitu ya. Berkata Imam Ahmad, berkata kepada kami Ibrahim bin Abu Al-Abbas, berkata kepada kami Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya berkata, mengabarkan kepadaku seorang pria yang disebut Rubaiyah bin Ibad dari Bani Ad-Dail. Ia dahulu adalah seorang jahiliyah, kemudian masuk Islam. Ia berkata, di masa jahiliyah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzul Majas. Beliau bersabda, wahai manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan berbahagia. Gitu ya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha ya tuflihu. Dan manusia berkumpul di sekeliling beliau, dan di belakang beliau ada seorang pria yang bercahaya wajahnya dan berkata, ini maksudnya Abu Jahal, sesungguhnya dia adalah pendusta. Oh coba, jadi pamannya sendiri itu habis Nabi dakwah ini dusta ini, ya gitu coba. Orang mau lewat YouTube adu harap ini di sampingnya, gitu ya. Maka aku bertanya tentangnya, lalu mereka berkata, dia adalah paman beliau yaitu Abu Lahab. Berkata Abu Az-Zinad, aku bertanya kepada Rubaiyah, saat itu engkau masih kecil? Ia menjawab, demi Allah tidak, sungguh aku ketika itu sudah berpikir. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini seorang diri. Nah, ini. Jadi wah ini masih panjang ini. Satu lagi, berkata Muhammad bin Ishaq, berkata kepadaku Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, ia berkata, aku mendengar Rubaiyah bin Ibad Ad-Daili berkata, riwayat yang berkata. Ini orangnya harus bisa dipercaya ini. Satu tidak bisa dipercaya, habis semua bubar ini, tidak bisa disampaikan. Sesungguhnya aku bersama ayahku melihat Rasulullah, ya, yang berdiri di depan manusia, dan di belakang beliau ada seorang yang bercahaya wajahnya. Di depan manusia Rasulullah bersabda, wahai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian harus mempercayai aku dan melindungi aku hingga aku menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepadaku. Setelah selesai dari ucapan beliau itu, berkata seseorang dari belakang beliau, wahai Bani Fulan, orang ini menginginkan kalian meninggalkan Lata dan Uzza. Orang ini datang membawa bid'ah dan kesesatan, maka janganlah kalian mendengarkannya, jangan pula kalian mengikutinya. Maka aku berkata kepada ayahku, siapa orang itu? Ia menjawab, paman beliau yaitu Abu Lahab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobroni. Bersambung dulu, ini keterangan tentang surat Al-Lahab tadi. Paling tidak kita sudah tahu turunnya. Sebab turunnya, oh Nabi dakwah, ngundang orang. Ketika itu, nah, terus Abu Lahab marah-marah, turunlah surat ini. Nah gitu. Ternyata yang celaka bukan Nabi, yang celaka siapa? Abu Lahab, didukung istrinya. Oke, masih begitu. Istrinya ini tukang penyebar kayu, itu bukan nyebar kayu gitu, maksudnya nyebar fitnah. Nanti tafsirnya ada di situ. Begitulah saya rasa Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.